Di awal kita diperlihatkan, bahwasanya orang-orang yang ada di sana ada Prabu Baka, kemudian Sang Prabu Baka sangat cemas mukanya dikarenakan ketiga putrinya itu, diobati oleh seseorang yang mana ia akan menagih janji, jikalau sembuh maka ia haruslah mengabdi kepadanya. Ia pun sebenarnya tidak setuju dengan hal tersebut, namun, Segawan Lanang tidak punya pilihan lain, demi kesembuhan sang putri mereka, hingga pada saatnya nanti, sekalipun ia haruslah untuk mengabdi kepada orang tersebut, mereka pun menunggu dan akhirnya mereka pun mendengar rintihan kesakitan akibat sebabnya sang ia diobati oleh orang tersebut, mendengarkan dari luar, akhirnya dapatlah ia menyembuhkannya dari panah pasukan kerajaan Malwapati itu, yang telah menembus akan pahanya. Tahan. Tidak. Serahkan semuanya pada Kisar Dulu Yudo. Ya aku tahu, tapi ini sudah menjadi perjanjian kita, Sang Prabu. Tahan. Oleskan pada yang luka. Iya, Ki. Kita tidak boleh ikut campur dalam pengobatan. Iya, dan setelah sembuh, kita harus bersedia bekerja padanya, begitu? Iya. Silo, kelihatannya Gusti Patih sangat gelisah. Mungkin terjadi sesuatu dengan Gusti Prabu. Iya. Di kerajaan Malwapati sendiri Sang Prabu Angling Dharma telah memasuki akan langit tanpa bintang yang mana ia mencari keberadaan Rahwana, yang telah menculik istri dari Sang Prabu Angling Dharma, hingga pada saatnya Sang Prabu Angling Dharma menghubungi patihnya Batik Madrim yang mana Sang Patih diberitahukan bahwasanya ia hanyalah diperalat oleh Rahwana, karena tujuannya adalah Malwapati itu sendiri, melalui telepati bukanlah telepon Samge Madrim akan memperketat penjagaan di Malwapati. Dari kerajaan Rahwana hingga pada saatnya lah Sang Patih Batik Madrim pun langsung memperketat penjagaan, sedangkan di langit tanpa bintang ia pun ditemani gurunya yakni Empu Mahasyura, yang mana Sang Empu Mahasyura itu mengawal Sang Prabu karena ia mengetahui akan seluk-beluk dari langit tanpa bintang ini, hingga pada saatnya lah Sang Prabu Angling Dharma pun melihat gelembung-gelembung Rahwana mengitari tempat itu, Sang Guru pun menyuruhnya untuk langsung menggunakan Oanah Sakti Pasopati namanya. Kemudian dia menembakkan akan panah tersebut kepada Sang Rahwana Raja hingga tersisa satu gelembung saja. Kemudian Sang Rahwana memanggil akan pasukannya, menghadapi Sang Prabu Angling Dharma. Terjadilah pertarungan di antaranya, hingga dapatlah ia mengalahkan gelembung itu dan Dewi Ayu Sekarwangi pun langsung didapat oleh Sang Prabu Angling Dharma. Lihat! Rahwana. Rahwana, tunggu. Tunggu anak Prabu. Pulang pada dirimu. Kau akan menjadi permaisuri. Anak Prabu, harus dikejar dulu. Saya tidak mau kehilangan mereka lagi. Siapkan dulu Pasopati sebelum menyingkirkan gelembung utama. Baik, Sang. Pasopati. Saya sudah siap sama Harsi. Ayo kejar mereka. Rentankan dewan dan lepaskan panah anak Prabu ke arah mereka.
Sang Maharsi, izinkan saya mengejar Rahwana. Ya, hati-hati anak Prabu. Selamat berjuang. Aku hanya bisa mengantar sampai di sini. Terima kasih Sang Maharsi. Bali Bumule, Waluyo Jati, Rogon Sukmani Robo Poso Cacendawa. Biar, uput angine sumila jagati. Bangun, Bobo. Bangun, Bobo. Bangun. Bobo. Di mana kamu, Rahwana? Di mana kamu? Apakah Rahwana berubah bentuk? Tidak, itu pasti kawan-kawan Rahwana. Tapi kenapa dengan mudah Kanda menemukan Dinda? Di mana Rahwana? Entahlah, Kanda. Tiba-tiba dia melepaskan Dinda dan membiarkan Dinda sendirian dalam penjara gelembung jahatnya. Rahwana pasti menyerang Mawapati. Ya, Kanda. Di saat itu Sang Prabu Rahwana mengatur siasat, ia mengirimkan pasukannya ke tempat Malwapati hingga mereka pun bertarung dengan habis-habisan hingga pada saatnya ketika di waktu mereka berperang melawan akan sang kaum Denawa pasukan dari Rahwana. Sang Ksatria Malwapati itu langsung melihat akan Rahwana pergi ke tempat Sang Prabu Anglingdarma, yang mana Sang Prabu sedang bertapa akan tetapi ruhnya tidak ada, untung-untung ada Suliwa dan yang lainnya menolong Sang Prabu Anglingdarma. Hingga mereka berdua pun langsung untuk bertarung hingga pada saatnya Sang Prabu Anglingdarma pun pada saat itu yang berupa ruh mencabut pedang saktinya, yang mana pedang itu menebas akan Rahwana hingga pada saatnya Samge Rahwana merasakan kesakitan hingga pada akhirnya Sang Prabu Anglingdarma selamat wadah raganya, hingga mereka pun menghadap Sang Prabu Anglingdarma. Ternyata mereka pun selamat dengan Sang Permaisuri Raja, dan Malwapati kembali dalam genggaman orang yang benar tidak fasik seperti Rahwana Gendrawani dan Sengkang Baplang dan juga Prabu Baka. Aku menunggumu, Rahwana!
bisa masuk lagi ke dalam jasadku. Kalian pikir kalian mampu melawan aku? Kanda, sudah selesai. Syukurlah. Tapi, di mana Dinda Dewi? Kanda ingin mengetahui keberadaan Dinda Sekarwangi? Ya. Itu dia. Kanda Madri, Dinda Dewi. Selamat datang, Dinda Dewi. Selamat datang kembali ke Malopati. terima kasih Kanda. Sebab kami Gusti Dewi Sekapang. Itulah, setelah Dewi Sekarwangi kembali ke istana, setelah Sang Prabu... Kemudian terbebaslah Malwapati dari ancaman-ancaman yang mencekam, yang mana mereka telah hidup dalam kedamaian, yang awalnya hancur lebur berantakan, kini telah dibangun kembali oleh sekumpulan orang-orang yang tersisa, hingga pada akhirnya Sang Prabu Angling Dharma menghadiahkan beberapa penghargaan kepada orang-orang yang telah membantu Malwapati sampai ia dalam keadaan damai. Terjadilah suatu peristiwa yang mencengangkan, golongan hitam pun sementara tidak muncul, karena Sang Prabu Angling Dharma dan yang lainnya, telah mengalahkan akan orang-orang tersebut, kira diperlihatkan pertarungan epik dengan para musuh yang telah menyerang akan Malwapati V, dan golongan putih. Namun, tidak pada saat ini akan tetapi bisa saja di masa akan datang lebih mengancam. Tetapi, Sudendra memilih kembali ke tubuhnya bersama Lokahita istri tercinta dan Uyut Sawega Sakti. Dalam kesempatan ini, Sudendra berjanji apabila Malopati membutuhkan maka ia akan bersedia kembali mengabdikan dirinya. Nah, bagaimana Sudawira? Kau bersedia menjadi senopati di Malwapati? Maafkan kami, Gusti. Kami akan kembali ke Malwapati begitu Malwapati membutuhkan kami, Gusti. Saya mengerti Sudawira. Atas restu serta palilah Sang Prabu Angling Dharma, Tebu Baji menerima kembali padepokan Herang itu yang pernah direbut dan dikuasai oleh Sekang Bambang sekian waktu yang lalu. Dadang Sagita. Siap, Guru. Mari kita bersyukur pada Hyang Widi. Baik, Guru. Terima kasih Hyang Widi. Melalui Gusti Prabu Angling Dharma, telah engkau kembalikan tanah perdikan ini kepada kami. Terima kasih Hyang Widi. Kalau akhirnya Priamitra dan Mahmasa juga kembali ke padepokan
setan dan pergulatan batinnya. Kalau kau bersikukuh pada kependekaran, kau harus kembali mengembara Panseta. Tapi kalau kau ingin mencapai impianmu menjadi perwira pasukan Malwapati, kau harus menetapkan tinggal di sini, di Kesatria, di mana para perwira dan para prajuritnya berada. Kakang, Tantri, masih belum bisa memutuskan. Sudah ada keputusan? belum, Belum. belum, Kenapa? ya belum. Kakang menyukai kehidupan yang mapan. Ya, Kakang pernah bermimpi tentang itu, Tantri. Kalau begitu, kenapa Kakang mesti ragu? Terima saja tawaran Gusti Prabu untuk menjadi perwira di angkatan perangnya. Tantri, itu berarti kita harus berpisah. Hayalanku untuk selalu bersamamu akan sirna. Kakang, Kamu pasti masih ingat waktu pertama kali kita bertemu. Kakang tidak mengerti, Tantri. Kenapa tiba-tiba kita ketemu, lalu terlibat dengan peristiwa atas angin, dan sama-sama ke Malwapati? saya juga tidak mengerti, Kakang. Semoga saja ini menjadi permulaan yang baik. Sebuah perwujudan dari impian Tantri. Impian? Impian yang bagaimana? Ya, tentang sepasang pendekar yang berkelana bersama-sama. Impian yang sama. Impian yang sama. Iya. Ketika turun gunung meninggalkan Padepokan, Kakang juga berhayal bertemu dengan seorang pendekar cantik yang kelak mau menjadi pasangan Kakang. Apa Kakang sudah bertemu dengan orang yang Kakang hayalkan itu? Iya, bagi Kakang sudah. Tapi Kakang tidak tahu dengan gadis hayalan Kakang itu. Apakah dia merasakan getaran cinta Kakang atau tidak? Haruskah pertanyaan itu Tantri jawab, Kakang? Aku rasa tidak perlu. Melalui sorot matamu, cinta itu sudah terjawab. Kakang? Tantri, Kakang? iya, iya. Kita masih ingat semuanya dengan jelas. Lalu, apa ingatan itu harus kita buang begitu saja, Kakang? Tidak, Tantri. Tidak. Kalau tidak, lalu bagaimana? Kakang akan kembali mengembara denganmu. Terima kasih, Kakang. Terima kasih. Sudah lama libat. Baru saja, tapi aku bisa memahami yang akhirnya menjadi keputusan kalian. Saya harap Gusti Prabu bisa mengerti. Oh, tentu. Tentu bisa. Gusti Prabu tahu persis jiwa pendekar. Dan saya berharap saya juga bisa mengikuti jejak kalian, mengembara. Begitu dan begitulah. Malwapati ternyata semakin tenang dan damai. Prabu Angling Dharma yang memahami apa arti wahyu Mahkota telah benar-benar menjadi raja yang agung, arif bijaksana.
Akan tetapi Sang Nyi Ratu Sekarwangi pun terus didatangi mimpi yang sama yakni Rahwana yang ternyata ia tidak bisa mati, dikarenakan dia mempunyai ilmu yang sangat hebat, ilmu yang tidak bisa mati, kecuali bisa untuk disakiti, karena gelembung-gelembung Rahwana terus-menerus ada dan mendatangi orang-orang baik untuk berbuat jahat, karenanya sifat keserakahannya itu terjadi pada Sang Raja Rahwana, karena pada dasarnya Sang Raja Rahwana adalah manusia biasa yang mana ketika ia bertapa, maka dewa mengabulkannya sampai-sampai ia tidak bisa untuk mati, sampai hari ini bahkan mungkin di zaman ini ada. Kenapa Dinda? Ada apa? Mimpi itu, Kanda. Mimpi itu datang lagi. Dinda mimpi tentang Rahwana? Iya, Kanda. Dia mengancam lagi. Dia mengamuk lagi. Mimpi itu datang lagi, Kanda. Dia mengganggu lagi. Itulah, Kanda.